warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun salli ala rasulil karim, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kembali kita buat kajian kitab Wasiyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam di Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Di kitab ini adalah wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya sekaligus menantu beliau, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan wasiat ini juga untuk kita semua, teman-teman. Bukan hanya untuk Sayyidina Ali saja. Kita langsung saja qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'du fa hadhihi wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalamu li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Jadi setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dalam kitab ini, kemudian bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengarang mengatakan bahwa ini kitab wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, maka berkata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika pernah memanggil aku, kata beliau. Fa khalautu ma'ahu fi manzilihi. Maka beliau mengajak aku berduaan atau menyepi di rumah beliau, itu di rumah baginda Nabi SAW. Baginda Nabi SAW memanggil Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu berduaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, lalu Rasulullah SAW bersabda kepadaku, kata Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, kata Nabi, sabda Nabi, anta minni bimanzilati Haruna min Musa alaihi salam. Wahai Ali, kata Nabi, engkau ini kedudukannya denganku, kedudukan engkau dengan aku seperti kedudukan Harun dan Musa. Itu Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Ghairu annahu la nabiyya ba'di. Namun kata Nabi, sesungguhnya tidak ada nabi setelah aku. Jadi banyak ya juga yang salah paham dengan perkara ini sehingga menjadi sebab mengagung-agungkan Sayyidina Ali. Ya, Nabi SAW biasa menyanjung sahabat-sahabatnya, ya, menyanjung Sayyidina Ali, menyanjung sahabat-sahabat yang lain, biasa. Nabi SAW sifatnya seperti itu. Nabi SAW, sanjungan beliau itu untuk menggairahkan, untuk menjadi jazbah, yaitu gairah daripada sahabat-sahabatnya untuk senantiasa mentaati Allah, dekat dengan beliau. Maka itu maknanya, bukan hanya ini memaknai bahwa sekiranya nggak ada Rasulullah, yang akan jadi nabi adalah Ali. Tidak seperti itu.
Atau bahkan ada yang salah paham bahwa Ali itu lebih utama daripada Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Tidak demikian. Mari kita lihat nasihat ini untuk kita semua, bukan hanya untuk Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Kemudian apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ini? Inni usikal yauma biwasiyatin in anta hafiztaha ishta hamidan wa mutta syahidan wa ba'athaka Allahu yaumal qiyamah faqihan aliman. Masya Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, hari ini kata Nabi, sesungguhnya hari ini aku akan mewasiatkan sesuatu kepadamu. Aku akan memberikan engkau nasihat, wahai Ali, kata Nabi, yang apabila engkau jaga nasihat ini, maka engkau akan hidup dalam keadaan terpuji. Dan bila engkau mati ketika engkau jaga nasihatku ini, kata Nabi, maka engkau akan mati dalam keadaan syahid, atau mati terhitung mati syahid. Dan besok engkau akan dibangkitkan termasuk daripada hamba Allah yang faqih dan alim. Masya Allah. Ini kalau menjaga nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ini untuk semua, siapa saja, karena nasihat ini kalimat-kalimatnya umum nanti. Ya. Hanya saja ini adalah nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, tetapi amalnya siapapun boleh untuk mengamalkan daripada nasihat ini. Apa kata Nabi? Ya Ali, man akalal halala sofa dinuhu wa raqqa qalbuhu walam yakun lida'watihi hijabun. Masya Allah. Jadi wahai Ali, kata Nabi, siapa saja, nah, kan kalimatnya man, barang siapa atau siapa saja atau siapa, ya, akalal halala, yang memakan makanan yang halal. Maknanya di sini baik jalan mendapatkannya halal atau makanannya itu, zatnya makanan itu halal. Barang siapa yang memakan makanan yang halal atau harta yang halal, sofa dinuhu, maka akan bersih agamanya, murni agamanya. Artinya dia nggak akan niko-niko dalam beragama, nggak mau ambil mudah saja, murni menjalankan perintah-perintah Allah dalam agama ini. Bersih dia. Bila ia mentaati Allah, ya dengan ikhlas, tidak niat dunia, tidak niat yang lain. Itu maknanya. Wa raqqa qalbuhu, kemudian akan ditanamkan kelembutan dalam hatinya. Jadi hatinya itu akan senantiasa lembut, gitu. Jadi lembut, qalbuhu, ya, hatinya itu akan lembut. Hatinya itu akan lembut. Kemudian walam yakun lida'watihi hijabun, dan tidak ada sesuatu pun yang akan menghalangi daripada doanya untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya doanya itu, kalau orang senantiasa makan makanan yang halal itu, doanya itu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Aliyu, man akala syubuhat, man akala syubuhat ishtabaha alaihi dinuhu wa azlama qalbuhu. Wahai Ali,
Namun sebaliknya wahai Ali gitu. Karena selain daripada halal, barang siapa yang memakan makanan yang syubhat, ya. Syubhat ini artinya yang nggak jelas, halal haramnya itu nggak jelas, ya. Itu namanya subhat. Jadi halal haramnya itu tidak jelas. Ishtabaha alaihi dinuhu, maka akan subhat pula agamanya. Artinya kotor, tidak murni dia dalam beragama. Mana makna subhat agamanya itu? Yang misalnya dia mau ibadah pun tidak karena Allah, ada samping-sampingannya. Kalau dia mau berjuang di jalan Allah, dia memanfaatkan perjuangan itu. Jadi dia niat bukan lurus untuk Allah SWT. Itu termasuk orang yang subhat, yang syubhat dalam agamanya, yang tidak murni. Kemudian wa adlama qalbuhu, akan gelap hatinya. Akan gelap hatinya. Jadi orang yang gelap hatinya ini, dia sulit menangis ketika berdoa, ketika ibadah, dinasihat akan sulit menerima. Itu tanda-tanda hati yang gelap. Itu penyebabnya karena dia suka makan makanan yang syubhat. Wa man akala al-harama mata qalbuhu, dan barang siapa yang memakan makanan yang haram, ya. Haram ya pakai hak gitu. Haram. Kalau pakai hak itu haram, itu artinya orang yang tua renta, orang tua yang bisa dibilang pikun, ya. Bisa dibilang tua, sudah lanjut sangat umurnya. Tapi kalau haram pakai hak tipis, wa man akalal haram, itu makanan haram. Barang siapa yang memakan makanan yang haram, baik zatnya atau cara mendapatkannya haram, mata qalbuhu, maka akan mati hatinya. Hati yang mati itu dah lebih dahsyat daripada hati yang zalam, daripada hati yang zulmun, daripada hati yang gelap. Wa khaffa dinuhu, dan dia akan khaffa dinuhu, artinya akan tipis agamanya, itu akan rapuh gitu. Jadi tidak kuat di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Sedikit saja ujian, lembek dia, jauh dari Allah. Itu kalau orang tuh suka makan haram begitu, enggak istiqomah dalam agama. Wa dha'ufa yaqinuhu, dan dia dhaif, keyakinan kepada Allah itu dhaif. Insyaallah diuji sedikit, rezekinya seret sedikit, dia sudah mulai drop. Itu tanda kalau orang itu suka makan haram itu yakinnya itu kurang kepada Allah. Wa hajiballahu da'watahu, dan dia doanya itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Tidak akan sampai doanya itu kepada Allah. Wa qallat ibadatuhu, malas dia ibadah. Ibadah malas, ya. Itu tanda-tanda kalau orang itu senang makan yang haram. Kalau sudah masuk makanan haram ke hati seseorang, malas ibadah. Ya Ali, wahai Ali, kata Nabi, idza ghadaballahu ala ahadin, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala murka, benci, tidak suka kepada seorang hamba, razaqahullahu malan haraman, Masya Allah,
Allah Subhanahu wa taala akan melimpah ruahkan hartanya. Ini kalau orang itu dibenci oleh Allah, maka hartanya murah. Ini ya. Wa razaqallahu malan haraman. Tetapi harta itu dari jalan yang haram. Murah rezekinya, cepat datang rezekinya, tiap hari 2-3 juta bahkan miliaran, tapi jalan yang haram. Jalan menipu, jalan korupsi, ya, jalan merampok, ya. Itu jalan dapatnya rezeki, murah cepat, tetapi dari jalan yang haram. Fa idza ishtadda ghadabuhu gitu. Fa idza ishtadda ghadabuhu alaihi wa kalla bihi syaitanan yubariku lahu fihi. Dan kalau Allah itu sudah bersangatan, ishtadda, bersangatan, sungguh Allah itu membenci dia, makin benci Allah itu kepada seorang hamba itu, ya, karena dia meremehkan agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan syaitan itu untuk menguasai dia. Bahkan syaitan itu, ya, akan membisik-bisikkan dia bahwasanya ini harta berkah sudah ini, karena kamu ini murah rezekimu, cepat datang rezekimu, gitu. Udah, tidak usah ibadah, ya. Dikirain itu rezeki berkah yang cepat datang, padahal itu dari syaitan, bisikan dari syaitan. Wa yashabuhu, dan syaitan itu akan senantiasa menjadi teman dia. Wa yashghaluhu bid-dunya 'aniddin. Masya Allah. Dan orang itu akan disibukkan dalam urusan dunia, ya, tidak akan terpengaruh gitu, tidak sibuk dengan agama atau lalai dari agama. Jadi sibuk urusan dunia, tetapi sebaliknya agama itu ya lalai, dilalaikan oleh iblis. Kenapa? Karena dasarnya dia makan makanan haram. Wa yazhalu lahu umurad dunyahu, dan dia akan disahlun, akan dimudahkan, gitu. Urusan dunianya itu dimudahkan. Segala apa yang dikerjakan mudah. Saya kok mudah, begini mudah. Padahal sholat enggak, ibadah enggak. Itu tandanya syaitan sudah menguasai dia. Wa yaqulullahu ghafurur rahim. Wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Dan syaitan itu akan membisikkan dia, sudahlah, sibukkan sudah dunia ini, toh Allah itu maha pengampun, gitu katanya. Syaitan bilang begitu, terus saja, nanti kau gak akan dapatkan kok ini kesempatan ini, gitu. Allah itu maha pengampun, terus saja, gitu. Jadi syaitan itu akan senantiasa membisikkan dia. Nah, ini teman-teman, sampai di sini dulu ya. Ini masih ya. Nanti kita lanjut lagi tentang kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Insyaallah mudah-mudahan istiqomah ya. Kita nanti akan habiskan kitab ini, terus nanti ke kitab Lubabul Hadis terus ya. Nah, kita akan buat kajian ya, terus dalam channel ini, makanya teman-teman nanti terus dibagikan sebanyak-banyaknya ya, agar kebaikan-kebaikan ini tersebar. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk hidupkan loncengnya untuk mendapat notifikasi nanti kalau kami ya mengupload lagi untuk buat kajian-kajian ya. Jadi ini maksudnya adalah bagaimana agar kita mengimbangi ya, atau bisa dibilang kita saingi ya,
maya ini yang banyak sekali menge-share atau menyebarkan sesuatu yang sia-sia, maka kita imbangi dengan kebaikan-kebaikan seperti ini. Yaitu kita buat kajian-kajian, kita buat program-program agama yang insya Allah ya, niat itu Allah yang tahu. Kita luruskan niat bahwa niat kita ini kita menyebarkan kebaikan ya, ketimbang kita menonton hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita ini sama-sama buat mudzakarah seperti ini, ada manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Tidak kita dapatkan di dunia, tapi nanti di akhirat pasti dan pasti kalau kita ikhlas semata karena Allah, Allah akan balas semuanya. Mudah-mudahan ada keberkahan benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan saya pribadi, dari pribadi saya sendiri, dan mohon diluruskan ya, dan dimaafkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.